Terjajal ya. Bukan ini apa sih? Allah. Kami pemata. Yang ini kayak orang stroke. Seru banget. Kalau malah push up nih. Ya? Yang Tanggul ya. Masih waras. ya mas, ya. Kepenapan dengan yang Semangat pulang sana. Iya. Iya. Nah, terus Pati sebenarnya kemana ya? Orang mungkin Pati bisa neng gue. Pikiran sing kayak gue, pengecut kayak gue. Lah wong nyong itu nak kawit gemian kok. Ya nang kembelak kaya nyong. Bini. Kalau udah blok, enggak nyong udah dijagaan ini sarip kae. Bos, rampung kabeh kae nyong. Oh, kayak gitu nambah masalah yang mertasi. Lihatane, tuku-tuki. Paripasan petitan ngarep melangkap ya. Oh. Nah, lantas masa ya Pati pergi kemana menurut yang mertasi lo? Malah kayak gini nyong. Kepenemunin nyong. Kaya-kaya netalian di kawan nih. Nani yang Prabu. Ya apa yang mertasi tidak dikasih tahu? Ora sih ora. Nah yang Mas Haji nggak tanya sama yang Prabu kan yang Mas Haji udah lihat keadaannya Jembarkun gimana? Ya pancen ngemaring anak mandan tarik. Tapi yang menang bae. Kur mesem. Gue dasar wong mesem kepriwe. Ya maknanya apa sih yang? Berarti yang Prabu dikasih tahu hanya sembunyi. Iya. Ya menurut yang mertasi baiknya gimana ini yang? Yang Sarip pun kemana saya nggak tahu yang ini. Oke. Jajan itu. Hari babagan pedang gue. Kemudian yang tahu ceritani. Alah, pedang kontas suca kencana pun yang dipakai Pati yang? Iya. Pancen yang ceritani. Sebenarnya apa yang? Coba pernah ceritain apa yang? Oke. Pancen gue pedang. Gue ke Ganda mana? Pancen. Pancen ngasih tarung. Ngomong eta. Tapi masa iya Pati gue ngasih mateni. Kan orang mungkin nyong ngatuna kayak kemien tuh. Orang anak ajaran cinta gue. Pancen dheweke ngomong nalikane ke mbopong. Ganda mana gue? Iya. Gue si urip. Nah terus? Pancen melaku bilang langkah. Tapi kan memang benar yang sebelum semuanya terjadi, Sep Sarangga pun sudah mengatakan saya adalah orang yang tidak punya orang tua, Ya. yatim piatu. Ayah saya adalah seorang pandai besi, namanya Gandamana. Kan pas banget yang itu yang menjadi benar-benar asam lambung saya naik ya. Dan lihat pedang yang dipakai sama Septa Rangga dan Pati Pun sama ya. bentuknya sama ya Mas ya. Lah, kepriwe. Septa Rangga itu mengatakan bahwasanya ayahnya Septa Rangga mati di tangan Pati. Apa itu matinya mati benar-benar dibunuh sama Pati? Apa mati yang dikatakan sama yang dibopong terus mati? Lah, gue kan makanannya pirang-pirang. Apa anak sih? Tahu diceritani para ketahuannya perlu. Ya ora sih. Tapi tadi baru datang yang salah satu perguruan Kasih Merah menemui saya. Andai saja kamu ikut campur dalam Oke. urusan ini. Mending kayak bae. Iya. Apa yang gak neko? Orang pengen ndoi maring anak. Pasti wis datang malah. Kalau kau ikut campur, mati kamu. Anak ke? Kok tadi pinter? Saya ngira sirus. Ya bu, belajar langsung maring dure bae. Rusak, maring kroso bangelek. Mari pamane berapa ya? Wardana. Dah, gue malah Dean ketemu dalane. Kok cepet sih ngerti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa manusia? Seperti ini Tuan atau Paman. Wardana. Saya rasa asumsi Paman ada yang salah. Apa maksudnya? Pertama, kenapa Paman tidak mau mendengarkan penjelasan dari Pati? Sedangkan saya rasa kesalahan bisa mutlak ketika pembelaan sudah tidak masuk di akal. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini. Semuanya sudah jelas.
teman kalian, Pati Darmawulung, adalah makhluk yang membunuh ayah dari Septarangga. Tuan Wardana, andai kata itu memang terjadi, Tuan Wardana mempunyai bukti apa? Saya berani mengatakan bahwasanya Pati Darmawulung adalah pelaku pembunuhan dari ayah Septarangga. Karena memang saya memiliki bukti. Dan saya yakin bukti yang saya simpan selama ini adalah bukti kuat. Apa bukti itu sebenarnya, Tuhan? Bukti bahwasanya Pati bersalah adalah manik-manik yang dipegang oleh Septarangga. Kenapa Tuhan memegang manik-manik? Jika memang Tuhan menyaksikan bahwasanya Pati yang membunuh, kenapa Tuhan mengambil hanya manik-manik saja sebagai bukti? Ada dari kalangan teman saya mengantarkan manik-manik itu dan mengabarkan bahwasanya ayah Septarangga sudah mati dan sudah dikubur. Berarti kan Tuhan tidak melihatnya secara langsung. Saya memang tidak melihatnya secara langsung. Tetapi dengan adanya bukti manik-manik kepemilikan dari Pati Darmawulung itu sudah cukup membuktikan bahwasanya Pati adalah orang yang membunuh ayah Septarangga. Pada waktu kejadian bertarungnya ayah Septarangga dengan Pati Darmawulung, tidak ada makhluk lain kecuali mereka berdua. Lalu tiba-tiba datang kabar bahwasanya ayah Septarangga itu mati. Siapa lagi kalau bukan Pati Darmawulung yang membunuhnya? Tapi Tuhan tidak menyaksikan. Saya memang tidak menyaksikan, tetapi memang tidak ada makhluk lain selain ayah Septarangga dan Pati Darmawulung. Tuhan yakin tidak ada makhluk lain yang menyaksikan? Ada. Saya ingat. Puntosono. Puntosono. Siapa dia? Dia yang mengabarkan kepada Tuhan. Dia menyaksikan secara langsung pertarungan mereka berdua. Biar permasalahan ini benar-benar terbuka, saya ingin bertemu dengan Puntosono. Andai kata nanti Puntosono mengatakan bahwasanya Gandamana ayah dari Septarangga telah dibunuh oleh Pati, kami mengaku kalah. Kami mengaku salah. Baiklah. Saya akan datangkan Puntosono kemari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mohon maaf. Lama kita tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Saya perlu kau mengatakan cerita masa lalu yang kau ketahui kepada manusia ini untuk membuktikan siapa yang bersalah sebenarnya. Masa lalu, maksudmu mengenai kematian Gandamana? Benar. Sebelumnya perkenalkan Puntosono. Nama saya Ganal. Saya Puntosono. Kebetulan seperti ini. Tujuan saya di sini hanya ingin meluruskan saja. Tolong, jika memang Tuan Puntosono adalah makhluk yang menyaksikan dari kejadian peperangan Gandamana dengan yang lainnya, saya ingin Tuan Puntosono mengatakan secara jujur, karena kejujuran itulah yang akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang besar ini. Jadi seperti ini. Pada saat itu, saya itu bekerja bersama Gandamana. Saya membuat banyak sekali senjata ataupun pusaka. Dan pada saat saya kembali ke kediaman saya teringat sesuatu. Barang saya hilang ataupun ketinggalan di tempat pembuatan benda-benda pusaka itu. Maka dari itu saya kembali ke tempat itu. Dan pada waktu saya kembali ke tempat itu, tiba-tiba peperangan itu sudah terjadi. Ada segerombolan pasukan yang datang menyerang dan menyerbu tempat di mana saya dan Gandamana itu membuat sebuah senjata ataupun pasukan. Saya tidak mengetahui itu dari pasukan mana. Gandamana hanya bisa bertahan dan menggunakan senjata yang dia miliki. Senjata yang dia buat sendiri. Dia hanya bisa bertahan itu. Tapi tiba-tiba ada satu makhluk yang datang membantu Gandamana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya berkelahi tidak bisa. Saya hanya bisa membuat senjata. Dan saya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan.
Apa yang kau saksikan dari kejadian itu? Jadi, selama pertarungan itu berlangsung, Gandamana itu terdesak. Dan ada satu makhluk yang datang untuk membantu Gandamana dan menghabisi pasukan yang menyerang Gandamana itu. Mungkin hanya tersisa 3 ataupun 4 pasukan yang lari terbirit-birit karena dihadapi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda, kata. Benar sekali. Saya pun terheran-heran. Makhluk yang masih sangat muda, tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu apa yang lagi yang terjadi? Lalu, pemuda itu menggotong Gandamana dan membawanya masuk. Saya berusaha untuk menghampirinya. Tapi ketika saya sampai ke dalam, pemuda itu langsung pergi dan menitipkan Gandamana terhadap saya. Pemuda itu membawa pedang yang dibuat oleh Gandamana. Dan saya pun menemukan manik-manik yang ada di atas tubuh Gandamana bersama pedangnya. Yang satunya lagi. Berarti kesimpulannya, pemuda itu yang membawa pedang dari Tuan Gandamana bukanlah pelaku yang bukan. membunuh. Saya tidak mengetahui mengapa, ataupun itu mau mencuri ataupun apa. Saya tidak mengetahui maksud dari pemuda itu. Cuma di sini saya berterima kasihnya. Dia sudah mau membantu Gandamana untuk mengalahkan pasukan yang menyerang tempat di mana saya dan Gandamana membuat pusaka ataupun senjata. Sehingga pusaka dan senjata yang sudah selama ini saya kumpulkan dan buat, tidak ada satupun yang hilang. Hanya pedang satu itu saja. Makanya saya biarkan saja. Tuan Wardana, sebentar. Berarti pemuda itu, pemuda yang kau maksud, yang kau lihat sendiri, bukan pelaku pembunuhan dari Ayah Septarangga. Bukan. Saya waktu itu, saya memang tidak menceritakan kejadian itu kepada kalian semua. Karena kalian sudah sangat menggebu-gebu emosionalnya. Sehingga saya mau menceritakan hal itu. Saya tidak bisa masuk dan saya lebih baik saya kembali melakukan pembuatan ataupun bekerja untuk membuat senjata lagi. Saya kira kau mengantarkan manik-manik itu dan membawa kabar bahwasanya Ayah Septarangga sudah meninggal. Saya kira manik-manik itu milik pembunuh dari Ayah Septarangga. Saya mengantarkan mayat ke tempat kalian, keluarganya Gandamana itu menceritakan Gandamana diserang oleh banyak sekali pasukannya entah dari mana. Dan dia sekarang sudah tewas. Silakan rawatlah dan dikebumikanlah. Berarti kan kamu yang membawa berita yang kurang benar, Tuan Wardana. Bagaimana bisa seorang guru sekaligus paman mengajarkan hal yang belum pasti, sehingga Tuan Septarangga yang baik dan jujur seperti itu terbawa oleh omongannya pamannya sendiri. Mohon maaf manusia, ini di luar pemikiran saya. Saya kira manik-manik yang dia bawa adalah milik sang pembunuh dari Ayah Septarangga. Saya sebenarnya tujuan saya memberikan manik-manik itu adalah peninggalan terakhir yang mungkin pemuda itu berikan kepada Gandamana. Jadinya saya berikan manik-manik ini. Ini adalah peninggalan terakhir sebelum dia meninggal. Saya akan menyampaikan seperti itu. Dan pedang ini tersisa satu, bisa kau berikan kepada keturunannya nanti. Nah, saya menyampaikan seperti itu. Apakah kau yakin kau mengatakannya seperti itu? Saya benar-benar yakin. Dan saya pun melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jika saya memang bisa membantu Gandamana pada saat itu, tentunya akan saya bantu. Tapi saya pun tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Saya hanya bisa menyaksikan dan melihat Gandamana itu tersiksa. Dan paman harusnya tahu apa yang harus paman lakukan untuk saat ini. Saya mohon maaf. Saya kira manik-manik itu adalah milik pembunuh dari Ayah Septarangga. Karena berita kematian Ayah Septarangga sungguh menjadi luka bagi perguruan Pasir Merah.
Lalu saya menceritakan ini terus-menerus kepada Setarangga di waktu kecil. Hingga mungkin sampai saat ini timbul dendam di hati Setarangga kepada sang pembunuh sang ayahnya sendiri. Lalu, Tuan, apa yang akan Tuan lakukan? Saya akan bertanggung jawab. Saya akan jelaskan kepada Setarangga bahwasanya semua yang saya katakan sejak dulu tentang kematian ayahnya adalah salah. Terima kasih atas penjelasanmu. Baiklah. Sebenarnya saya ingin menjelaskan permasalahan itu pada saat saya mau mengantarkan jasad dari Gandamana. Tapi pada saat itu, keluarganya sedang pada kondisi yang sangat amarah, yang sangat tinggi. Saya memang tersudut amarah. Amarah saya meledak-ledak. Sebenarnya bukan saya saja yang meledak-ledak amarah. Seluruh perguruan Pasir Merah. Mohon maaf sekali manusia. Saya tunggu kabar baiknya, Tuan. Saya akan bertanggung jawab. Saya akan selesaikan semua masalah ini. Dan saya jamin keselamatan Tuan Pati Darawolo berada di tangan saya. Saya akan mencari Setarangga dan akan mengatakannya sejujurnya. Saya tunggu kabar baik itu, Tuan, secepatnya. Terima kasih. Kau sekarang boleh kembali. Baiklah. Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong beritahu kabar ini kepada teman-temanmu yang lain. Supaya tidak ada salah paham dan tidak ada korban dari keluarga besar Pasir Merah. Baiklah. Saya akan secepatnya mengabarkan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang deh. Oke. Ini yang halaman itu temenan. Ada kabar penting yang Dicacar ke priwe. ternyata beliau Maria Martaji, pamannya Setarangga, sudah mengetahui bahwasanya yang membunuh Gandamana bukanlah Pati. Mandel. Mantel yang. Itu udah tahu yang ngandelin saya udah denger langsung yang. Lah ya makane gue. Jancane. Babakan gue nyong wis feeling nyong wis tepat. Lagi yang Prabu Mesem. Gue yang jane sudah pikiran tekan ngono. Apa kenapa tidak bilang disampaikan yang. Ya tapi kan jenenge. Gue mau kasih salah. Mesem yang Prabu gue. Mandan ketenuntune soalnya. yang Prabu. Cocokan kayak gue. Lah, tadi saya sudah menyuruh si Wargata, pamannya Wardana, pamannya si Setarangga untuk mengabarkan berita ini kepada Setarangga yang pihak sana aman ya. Tinggal yang Martaji mengabarkan. Nah, berarti sing kudu tekabari gue pertama yang Prabu. Ya, katanya yang Prabu udah tahu. Oh iya, ya yang paling penting Celwarko. Iya. Soal apa? Nangis pembok ngasih matanya garing. Iya, ada demi yang. Ya kudu. Terkayang apa nana ya? Kudu. Iya. Cemeos. Ayo cepat kabarin yang ya beritakan Sahabat yang lain juga. sahabat yang lain dan Patih tolong dipastikan di mana Ya itu maksudnya. Kita kan belum tahu keberadaan Pak. Alas kita urusan nyong. Bapak kan ngomong karo yang Prabu Mbok. Nah, Wani siang. ora sih. Tapi ya terkayang apa ya kudu deh. Ngomong nah. Ngomong. Iya benar. Angger ketemu yang Prabu. Kemrining. Bah. Soal apa? Nek tetakoni apa? Kurmesem. Takoni apa Kurmesem? Bapak kan mesem buk ya medeni. Artinya ke yang. Dah. Bah. Ya kayak itu yang. Ini kabar gembira sudah pasti dan sudah dipastikan yang. Syukur. Patih selamat. Pernikahan itu bisa berlanjut. Bisa dirundingkan maksudnya. Kari tumpieng. Mangan-mangan yang. Mangan-mangan. Kita ya. Beres. Oke. Tapi gue. Ini kan ini. Apa? Cuek kok orang mari-mari.
Jero kan hari Jumat. Iya. Tapi yang pikir-pikir pengrasane lawas ora pecikan. Bolong. Nah, yang marah tadi nggak nungguin di sana nggak marah yang. Ya ora, ketemu kok pada. Aman berarti. Aman. Yang kuwe nyamek nak. Terkadang babakan pecikan ke butuh. Lepedang kayang. Ya kurtok angger jare kukur-kukur mandetak senggol nyata. Ngene ya. Nah itu Gila ya. Ya ora kaya kuwe. Sing dimaksud ya orang genai. Orang genae. Iki iki ya. ngertian ya Diki yo. Ya wis kae kepenang. Ya, siap yang. Jen alhamdulillah ki ya. Ya. Dadi adem. Ya, yang. Kabeh wis gamblang. Gamblang yang. Ya wis nyotok. Bareng-bareng. Ya, siap Ya yang. tolong ngomongnya ya yang Iya ngomong baik. degentak. Sakna lo. Yang Kosok bener yang. yang. Udah ketingkat jen. Kalau mari ora wae yang ganti. Yang nyoro TikTok. Kalau mari ora yang bocone. Kowe Bojone ora mari jere arep beda-beda bara ini gue ngomong gitu. Nggotongan ya yang yo. Optar ning nyong. Apa yang gak ada orang anak sing liya? Menurut Payus ya. Ya wujudnya pepeku. Namun dia ulah. Iya bener ya. Bener ya. Cocok yang. Makanya udah banyak udah. Guri. Kok tobat yang lah. Mula tak namain Sogun Piton yang. Coba jen langut temen. Tapi ya orang apa-apa lah. Kayak konana ya. Iya. Foto yo. Foto. Saya bisa. Mari. Ya. Masih batang hati-hati. Yang. Salaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita tinggal tunggu kabar gembira ini dari pihak Kedua belah Pasir pihak. Merah. Ya, dari kedua belah pihak semoga menemukan titik yang terang Dan bisa mendiskusikan kelanjutan antara hubungan Septarangga dan Dewi Dewi Manuta. Ya, kita nyusul pelan-pelan lah. Ya. Sampai nunggu kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih. Ini kita dapat support dari pengaman dari desa ini, teman-teman. Silakan monggo, Pak. Bapak, monggo. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengamannya teman ya. Alhamdulillah pengamannya. Tadi tiba-tiba datang kayak katanya mau mengamankan rapat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Pak Pansip. Kayak jenang. Sipul yang sari. Siki aku wis lega, wis plong nang. Dadi permasalahan sing dihadapi ning Patih karo Septarangga. Wis bener-bener plong, wis ketemu titik terang ini ngendi. Bener yang. Alhamdulillah kita memang sudah mengabarkan. Ya. Alhamdulillah banget. Kau bisa menjelaskan mari pihak Pasir Merah dan Pasir Merah pun ngerti sing sebenarnya terjadi kowe udu Pati sing lakona. Pati kowe niate tujuane ngrewangi karo mbantu. Emang Pati diperintah sekang rajane kowe konjiot pusaka. Tapi ndilah tekan ngana malah wis lagi anak peperangan. Tapi berarti rombongan kita semua sudah dikasih tahu semua ya. Wis nang. Lah paling mengko ora suwe Pati Karmawulung kari nemoni kok pada. Oh, Pati mau nemui saya. Ya. Soalnya arep ana pertemuan Pati karo Septarangga. Malam ini yang. Ya. Siap yang. Saya tunggu yang. Kok. Ngapain ngomong karo kok? Betul yang. Priwe kabar sehat, Mbok? Alhamdulillah yang. Ya. Eling-eling. Welinge wong tua.
akeh urung tentu cukup, semending urung tentu kurang. Akeh karo semending kue sing digolet keberkahane. Ya, eling-eling, anu wis kena belumbang aja diidak maning. Suwun yang. Ya. Ya wis nang. Yang. Tenteni bae, engko patih to arep nemu nika. Siap yang. Terus Sabta Rangga juga mau arep teka, arep merampungna permasalahan kiye dan arep membicarakan permasalahannya. Tema tuh tak kepriwe dikenakna jajal. Siap yang. Ya wis. Sehat-sehat ya. Iya yang. Yo jenengan juga. Yang harimau sehat. Iya ya. Cacik ya kaya. Ya apa adanya yang lah. Ya kayak putune nyong. Dituntun pada bae, mbok nglakuna salah telingna. Aman yang. Jangan bong. Eram ya yang. Otak sawiji sukro naik gitu. Ket gano ke cacik bae. Caku terus mantan pinter. Tapi aku kena wis ngerti sing genah bae si kita karo maning sing ora keton iki lho. Ya wis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah manusia. Permasalahan yang saya hadapi ini sudah menemui titik terang. Alhamdulillah. Sudah terbukti bahwasanya saya bukanlah pembunuh dari Gandamana, ayah dari Sabta Rangga. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berhasil menjelaskan bahwasanya sayalah bukan dalang di balik kematian dari Gandamana. Alhamdulillah Pak De. Karena pada saat itu saya ingin berusaha menjelaskan kepada Sabta Rangga, akan tetapi tidak ada kesempatan sedikit pun untuk saya menceritakan kejadian di mana terbunuhnya Gandamana itu. Sabta Rangga sudah dikuasai oleh amarah yang sangat menggepul. Dan pada saat melakukan pertarungan, sungguh luar biasa kekuatan yang dimiliki oleh Sabta Rangga. Pada saat itu bukan saya lari ataupun menjadi pengecut, melarikan diri dari pertarungan itu. Saya pun berpikir, jika saya melanjutkan pertarungan itu, tentunya akan ada korban, entah itu dari saya ataupun Sabta Rangga sendiri. Saya sadar jika saya melanjutkan pertarungan itu, percuma saja. Kita itu satu iman. Saya mengharapkan kemenangan dari Allah, dan Sabta Rangga pun mengharapkan kemenangan dari Allah. Cuma pada saat itu Sabta Rangga yang sedang dikuasai oleh amarahnya, bisa juga ada iblis yang memanfaatkan keadaan itu. Dan pada malam hari ini Sabta Rangga sudah berjanji kepada saya untuk melakukan pertemuan di hadapan kalian semuanya. Dan Sabta Rangga ingin meminta maaf kepada kalian karena amarah yang menguasai dirinya membuat acara yang sudah disusun secara rapi itu gagal. Baiklah Pak De. Ayo kita tunggu Tuan Sabta Rangga. Diko tahu Tuan Pak De tak mau bunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.